Luar biasa. Oke, kita buka dulu dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM-nya berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, teman-teman, apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum. Wah, ada yang sudah, yang belum. Nanti yang belum, istirahat ya. Jangan lupa makan maksudnya. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Oh, belum pada datang. Ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir, tolong bilang hadir. Oke? Yang pertama hadir. Dada. Adit izin Ibu. Izin. Oke. Adinda ada Adinda. Oke, Anda. Alma Belum datang. Alma belum datang. Alfitri Hadir. Aika Andita Hadir. Anja Belum datang. Anja belum datang. Oke, Anida Anija Dandi Belum datang. belum datang. Danyu hadir, Bu. Dea Hadir. Dearina Dede Hadir. Debbie belum datang ya. Faisal Hadir, Bu. Febri Hadir. Hatami belum datang. Belum. Selanjutnya Ayu. Oke, masya Allah, tadi setelah di absen ada beberapa yang izin dan ada yang belum datang ya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri, ada yang masih ingat mengenai materi kemarin? Lupa, Bu. Lupa, baru kemarin Ya. loh. Ayo, ada yang masih ingat? Rendah hati Bu. Iya, tentang rendah hati. Kemudian apa? Hemat dan sederhana, membuat hidup lebih mulia. Oke, betul. Apa sih sederhana itu? Ada yang masih ingat? Tidak berlebihan. Tidak berlebihan, betul. Sederhana adalah sikap seseorang yang tidak berlebihan ya. Nah, kemudian ada yang masih ingat hemat dan sederhana itu apa? Tidak boros. Hemat tidak boros, ya betul. Hemat adalah sikap seseorang yang berhati-hati dalam membelanjakan uangnya ya. Kemudian sederhana, apa sederhana? Ada yang masih ingat? Sederhana, ada yang masih ingat mengenai sederhana? Tidak berlebihan Ibu. Oh, sederhana, ya. Sederhana itu tidak berlebihan. Atau bukan. Jadi sederhana itu sesuatu yang tidak berlebihan. Artinya kita masih dalam bentuk sewajarnya saja ya. Oke, jangan dilupakan ya materi yang kemarin ya. Nah, teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah akhlak terpuji kepada diri sendiri. Apa teman-teman materi selanjutnya? Akhlak terpuji kepada diri sendiri. Sebelum pemaparan materi, Ibu mau cek semangat dari teman-teman dulu ya, bisa? Kalau Ibu bilang tepuk semangat, teman-teman nanti bilang mama semangat, bisa? Oke, kita mulai ya, 1, 2, 3, tepuk semangat. Mama. Subhanallah, semangat sekali, Subhanallah. Oke, teman-teman, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai akhlak terpuji kepada diri sendiri. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa sih itu akhlak terpuji kepada diri sendiri? Ada yang tahu tidak? Tidak ya? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, akhlak terpuji kepada diri sendiri ini merupakan salah satu sikap mengenai bagaimana cara kita menghargai, menghormati dan menyayangi diri kita sendiri dengan sebaik-baiknya. Jadi, selain kita berakhlak kepada Allah dan orang lain, kita juga perlu yang namanya berakhlak kepada diri sendiri. Dengan bagaimana? Yaitu dengan memperlakukan diri kita dengan seadil-adilnya. Nah, misalkan gini. Jadi ketika teman-teman ingin membahagiakan orang lain, maka diri sendiri harus bahagia dulu ya. Jangan sampai ketika kita membahagiakan orang lain, diri kita belum bahagia. Jangan sampai ya. Nah, sekarang teman-teman gimana? Masih membahagiakan orang lain atau sudah bahagia? Sudah bahagia. Sudah bahagia, Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah bahagia ya.
Nah, kemudian kita juga tidak boleh memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang nantinya akan menyakiti diri kita sendiri. Itu tidak boleh ya, karena itu tidak adil buat diri kita. Nah, alat terpuji kepada diri sendiri juga merupakan salah satu kecerdasan manusia. Nah, lalu apa saja sih alat terpuji kepada diri sendiri? Alat terpuji kepada diri sendiri yang pertama yaitu berilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ilman, yang berarti pengetahuan. Kata ilman merupakan isi masdar dari kata alimu ya'lamu, yang berarti mengetahui, pengetahuan, atau kepandaian tentang sesuatu. Nah, jadi seseorang dapat dikatakan berilmu apabila ia memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang sesuatu, serta dapat menggunakan akal sehatnya untuk berpikir. Itu disebut orang yang berilmu. Oke, nah, Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi orang yang berilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Mengerti? Oke, nah kemudian ilmu itu kenapa sih kita harus berilmu dalam kehidupan? Ada yang tahu? Ada. Oke, jadi ilmu itu bagaikan cahaya atau penerang dalam kegelapan. Jadi ketika kita tanpa adanya ilmu, ketika kita di kegelapan kita tidak bisa melihat apa-apa kan? Nah, kalau misalkan ada cahaya, baru kita dapat melihat. Begitupun dengan ilmu. Jika kita tidak berilmu, kita tidak tahu apa-apa tentang dunia. Namun, jika kita berilmu, kita akan tahu apa itu dunia. Oke, itu ya teman-teman. Nah, kemudian sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 mengenai perintah untuk menuntut ilmu. Di sini ada yang mau membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5? Oke, silakan. Anak dan Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yaqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih Febri. Nah, selanjutnya ada yang mau membacakan artinya? Oke, silakan ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan firman. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terima kasih kepada Dea dan Febri yang sudah membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 beserta artinya. Jadi teman-teman, surat Al-Alaq ayat 1-5 ini berisikan perintah dari Allah langsung mengenai kewajiban kita untuk menuntut ilmu ya. Karena dengan adanya ilmu kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan lebih mudah dan kita juga tidak akan tersesat atau tergelincir pada jurang kebodohan. Oke teman-teman, selanjutnya alat terpuji yang selanjutnya yaitu adalah kerja keras. Kerja keras adalah sikap bersungguh-sungguh atau bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Nah, dengan kata lain, bekerja keras itu berarti mengerjakan sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, tidak mudah lelah dan tidak mudah lemah ketika menghadapi cobaan. Dengan kata lain, berarti harus bersemangat tinggi ya dalam mengerjakan apapun dan pekerjaan apapun. Nah, Islam sendiri juga mengajarkan kepada umatnya agar selalu bersemangat tinggi dan bekerja keras ketika mengerjakan sesuatu. Di samping itu juga umat Islam mengajarkan umatnya untuk pandai dalam memanfaatkan waktu yang ada guna mendapatkan apa yang telah diharapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 7. Nah, ada yang membacakan surat Al-Insyirah ayat 7? Oke, Ibu tunjuk ya yang bacanya ya. Oke, Ibu minta tolong kepada Aika untuk membacakan surat Al-Insyirah ayat 7 beserta artinya. Silakan. Artinya, maka pada apabila selesai dari sesuatu urusan, maka bekerja keras untuk urusan yang lain. Oke, terima kasih Mbak biasa Aika. Nah, dengan ayat ini Allah secara tegas memerintahkan kepada hambanya agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Islam juga mendidik umatnya
untuk memiliki sikap kerja keras, pandai memanfaatkan waktu, dan tidak bermalas-malasan. Karena manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan kalau ia tidak bekerja keras. Maka itu bekerja keras juga sangatlah penting ya dalam kehidupan. Oke, selanjutnya alat terpuji yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif berarti bahasa Inggris create yang berarti menciptakan, creation yang berarti ciptaan, dan kreatif yang berarti memiliki daya cipta. Nah, kreatif yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi kreatif itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang belum ada. Nah, orang yang kreatif ini juga biasanya melihat dan berpikir bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan tidak secara cuma-cuma, melainkan apa yang ada di dalamnya itu dapat dimanfaatkan untuk menjalankan kehidupan di dunia. Nah, di samping itu Allah juga berfirman dalam surat Al-Lail ayat 4 ya, itu ada kesalahan ya, Al-Lail ayat 4. Nah, di sini siapa yang mau membacakan surat Al-Lail ayat 4? Oke, petunjuk lagi ya. Tolong kepada saudari Adinda untuk membacakan surat Al-Lail ayat 4 beserta artinya. Sungguh usahamu memang beraneka macam itu. Oke, jadi ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan memberikan juga daya kreativitas yang tinggi, sehingga manusia tersebut dapat memanfaatkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah untuk kehidupannya, terutama untuk kebaikan dan ibadah. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita sebagai makhluk yang kreatif. Lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang kreatif? Nah, ciri-ciri orang yang kreatif itu yang pertama memiliki banyak ide dan kemauan. Kemudian yang kedua, orang yang kreatif itu memiliki jiwa yang suka sekali dengan tantangan, memacu adrenalin ya seperti itu. Kemudian orang yang kreatif juga bersifat perfeksionis atau lain orang yang kreatif ini selalu ingin sempurna seperti itu ya. Nah, selanjutnya alat terpuji kepada diri sendiri yaitu produktif. Produktif berasal dari bahasa Inggris produk yang berarti hasil dan produktif yang berarti dapat menghasilkan. Jadi produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak menghasilkan karya. Nah, hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Siapa di sini mau membacakan surat Al-Asr ayat 1 ya? Oke, boleh. Silakan Haniza. Subhanallah. Oke, selanjutnya siapa yang membacakan artinya? Oke, Maaf. silakan Haniza. Sesungguhnya manusia itu benar dalam berlebihan, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menikmati. Oke. Nah, jadi teman-teman, ayat tersebut itu mengingatkan kita mengenai penggunaan waktu dan kesempatan yang ada. Karena produktif itu berhubungan dengan waktu ya, waktu yang ada dan kesempatan yang ada. Kenapa seperti itu? Agar kita tidak merugi. Maka kita disarankan untuk mengisi waktu dan kesempatan yang ada itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang dapat menghasilkan sesuatu yang juga bermanfaat nantinya baik bagi dunia maupun di akhirat. Selanjutnya nih, apa sih ciri-ciri dari orang yang produktif? Nah, orang produktif itu sangat-sangat menghargai waktu dan disiplin. Selain itu, orang yang produktif juga pun dalam belajar dan bekerja. Selanjutnya, orang yang produktif juga selalu ingin berkarya sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak memaksakan apa yang sebenarnya tidak ia bisa. Nah, ciri-ciri orang yang produktif yang terakhir yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk akhlak terpuji
terpuji kepada diri sendiri. Yang terakhir ada inovatif. Nah, kata inovatif berasal dari bahasa Inggris. Inovatif yang artinya sikap menerima perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi inovatif ini juga dapat dikatakan sebagai usaha untuk memperkenalkan sesuatu yang baru kepada orang banyak, baik secara individu maupun secara berkelompok. Nah, Islam juga mendorong umatnya untuk selalu berpikir dan bertindak inovatif. Kenapa? Agar dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukan sehingga nantinya tidak akan tersesat atau rugi di kemudian hari. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari orang yang inovatif? Orang yang inovatif ini kaya dengan ide-ide baru. Kemudian dia juga menyukai atau suka melakukan penelitian dan eksperimen. Nah, dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang inovatif yaitu selalu berorientasi ke depan. Oke, teman-teman, sekian pemaparan dari Ibu. Untuk selanjutnya, di sini Ibu memiliki kartu berwarna ya. Nah, di sini untuk Ibu mengetes sejauh mana sih pemahaman teman-teman mengenai materi dari akhlak terpuji kepada diri sendiri ini. Nah, sebelumnya Ibu sudah meminta teman-teman untuk membuat kelompok kan ya? Sudah dibuat? Sudah? Oke, jadi teman-teman, di sini Ibu memiliki 5 kartu yang warnanya berbeda-beda. Ada warna apa saja teman-teman? Biru, dan kuning. Oke, jadi nanti silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan dan memilih kartu yang ada di depan sini ya. Nanti teman-teman pilih satu saja. Nah, kemudian teman-teman silakan menyimpulkan atau memberi pendapat mengenai kata kunci yang ada di dalam kartu ini. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang silakan tentukan siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mengambil kartunya ke depan. Boleh? Oke. Pep. Dari kelompok berapa, Febri? Dari kelompok berapa, Ayu? Oke, tiga kelompok dua. Oke, kelompok dua boleh. Ya. Oke, masing-masing sudah mendapatkan kartu? Sudah, Bu. Sudah dilihat kata kunci apa yang didapat? Sudah, Bu. Oke, silakan teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya mengenai kata kunci yang didapat. Apa yang akan disampaikan di depan ya? Nanti kalau sudah dapat boleh disampaikan di depan. Silakan Ibu kasih waktu 2 menit ya. Oke, teman-teman sudah, waktunya sudah ready. Oke, yang sudah boleh maju ke depan ya, yuk menyampaikan pendapat atau sesuatu yang sudah dipahami mengenai materi akhlak pada itu. Ya, silakan. B. Sini. Ditunjukkan dulu dapat kartu apa? Dapat kartu produktif. Jadi kata produktif berasal dari bahasa Inggris product yang berarti hasil berarti dapat menghasilkan. Jadi produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau banyak menghasilkan karya. Seseorang disebut produktif jika ia mampu bekerja dengan tekun dan meningkatkan hasil pekerjaannya. Adapun ciri-ciri orang produktif yaitu orang yang produktif biasanya sangat menghargai waktu dan disiplin, tekun dalam belajar dan bekerja, dan selalu ingin bekerja sesuai dengan kemampuannya. Terima kasih. Ini dari kelompok berapa ya, Vina? 2. Oke, luar biasa ya pendapat atau kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke,
sambutannya, atau pendapatnya. Silakan. Ya. Boleh mendapatkan pacar deh. Iya, apa sih tadi? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ilman yang berarti pengetahuan. Orang yang berilmu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau kepandaian mengenai sesuatu dan yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Ilmu merupakan pintu gerbang yang dapat mengantarkan seseorang menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ilmu memiliki peran yang penting dalam kehidupan karena dapat membantu manusia dalam melakukan sesuatu. Islam adalah agama yang sempurna. Islam sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Perintah ilmu ada di dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan menuntut ilmu tidak terbatas pada usia. Terima kasih Dede sudah menyampaikan pendapatnya mengenai berilmu ya. Oke. Selanjutnya ada kelompok terakhir yang belum maju menyampaikan pendapat, silakan. Febri. Inovatif. Inovatif berasal dari bahasa Inggris innovative yang artinya sikap menerima perubahan ke arah yang baik. Inovatif dapat juga dikatakan sebagai usaha untuk memperkenalkan sesuatu yang baru pada orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Kita mendorong wajah untuk selalu berpikir dan bertindak inovatif agar dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak akan bersesat dan rugi di kemudian hari. Adapun ciri orang yang inovatif yaitu kayak ide baru, mereka melakukan penelitian atas eksperimen dan selalu berorientasi orientasi yang ke depan. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa akhlak terpuji itu sangatlah penting ya, karena dengan akhlak terpuji kita dapat menghargai, menghormati dan menyayangi diri kita sendiri. Selain berakhlak kepada Allah dan orang lain, kita juga perlu berakhlak kepada diri sendiri. Lalu apa saja sih akhlak seperti itu? Ya tadi ada berilmu, kemudian bekerja keras, selanjutnya ada kreatif, produktif, dan juga inovatif. Masya Allah. Oke, teman-teman, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ditutup dengan kafaratul majlisnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, karena teman-teman hari ini mengikuti pelajaran Ibu dengan luar biasa aktif, bersemangat tinggi, dan tertib, maka Ibu akan memberikan hadiah kecil. Makan. Yang akan dibagikan oleh KM-nya. Mana KM-nya? Silakan dibagikan dulu. Semuanya dapat. Satu aja. Itu warnanya cantik loh. Artinya menandakan kasih sayang. Ya, berarti ini sayang sama kalian sendiri. Dua. Dapat semuanya dapat. Oke, sudah kebagian semua teman-teman. Jangan lupa dimakan ya setelah beristirahat. Oke, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.